Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening, dan berikut ini akan kami sampaikan terkait dengan informasi yang menarik begitu yang kami ambil dari Instagram ID Eksternal. Ini adalah hot topics yang ramai diperbincangkan oleh netizen. Ini terkait dengan aset negara yang mengalami lonjakan cukup tajam hingga 10.467 triliun rupiah. Ya, per 31 Desember 2019 tercatat aset negara naik hingga 65% dari posisi tahun sebelumnya menjadi 10.467 triliun rupiah. Dan angka ini setelah adanya revaluasi aset pada tahun 2018 dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Lantas, komentar apa saja yang diberikan oleh netizen? Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda ini, pertama dari Verika Supratanda yang menyebutkan bahwa hutang meningkat juga. Kemudian dari Isal Firdaus, tipis aset lancarnya. Kemudian ini mengenai aset lancar, kemudian info detailnya. Anda bisa simak juga nih pemirsa di Instagram @idxnl_channel ya. Kemudian dari Bintang Sibarani, seyogyanya peningkatan aset yang bagus adalah dari operasional, kemudian menghasilkan laba dan ada pertumbuhan. Jadi jika karena revaluasi bisa dikatakan ini tidak mengalami pertumbuhan. Itu dia, ada beberapa komentar yang sudah diberikan oleh masyarakat tentunya terkait dengan informasi yang sudah kami sampaikan di Instagramnya IDX Channel. Baik, Mas Andri, sebelum kita bahas ini sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya akan sampaikan terlebih dahulu untuk pembukaan market hari ini, dan pemirsa IDX Channel, indeks harga saham gabungan di awal pekan ini kembali lagi menghijau. Kita lihat naik sekitar 0,59% di level 5.061,488. Indeks harga saham gabungan hari ini rebound karena ditopang oleh beberapa sentimen positif dari market regional yang sudah kami sampaikan di segmen sebelumnya. Kita lihat jumlah saham yang mengalami penguatan sekitar 179 berbanding dengan yang mengalami pelemahan sekitar 32 saham. Ya, Mas Andri, sedikit kita bahas untuk pembukaan market hari ini menghijau begitu, sentimen ataupun trigger yang menjadi penggeraknya lebih dominan dari mana nih? Globalkah atau dari dalam negeri? Ya, jadi pastinya sentimen ini selalu berpengaruh ya, internal dan eksternal. Oke. Jadi ini kan kita bicara jangka pendek ya. Kalau jangka pendek ya sudah levelnya sebenarnya kenaikannya sudah terbatas. Dan tadi 5.100-an sampai 5.150-an. Jadi kita harus melihat nih, selama kita tidak bisa bicara 1-2 hari atau 1-2 pekan. Kita bicara berapa bulan ke depan, Mas. Apakah bisa bertahan di atas 4.850 lah, supportnya. Kalau dia bisa bertahan terus dan berhasil menuju level 5.300-an mungkin. Nah, nanti kita akan melihat nih setelah laporan keuangan second quarter ya, atau semester kedua. Betul. Baik, jadi peluang untuk indeks harga saham gabungan yang hari ini menghijau, Anda katakan apakah hanya sementara saja begitu, lebih kepada teknikal rebound, atau secara fundamental memang sudah saatnya indeks ini melaju di zona positif untuk beberapa pekan ke depan misalnya? Secara fundamental belum ya. Jadi kalau belum. kita melihat makro ekonomi kita, ini kan masih dalam situasi pandemi ya. Jadi pastinya akan butuh waktu untuk terjadi perubahan atau peningkatan secara positif ya. Seperti itu, Mas. Baik, itu dia untuk analisis dari pembukaan market hari ini. Berarti memang kecenderungannya masih bergerak fluktuatif di sepanjang hari ini. Tadi sudah disampaikan informasi terkait dengan roti, kemudian Sril yang belum kita ulas ini dengan musim pembagian dividen seperti saat ini. Apakah ini menjadi momentum yang tepat juga bagi para investor maupun traders untuk menyasar saham-saham yang sudah kita bahas tadi, ada roti, kemudian Sril tadi, Mas Andri? Iya, untuk roti dan Sril memiliki sentimen positif terkait dengan pembagian dividennya ya. Jadi kalau tadi roti saya sudah bacakan targetnya, sel ini ada di kisaran 210 sampai 215-an target terdekatnya ya, resistennya. Kalau bisa melewati angka tersebut akan lebih baik lagi, tapi kelihatannya pembagian dividen juga tidak terlalu signifikan ya, hanya Rp1 kan.
Betul. Kurang lebih sekitar 20 miliar yang dibagikan ya. Seperti itu, Mas. Tapi pagi ini kita lihat Sri langsung melonjak di atas 1% nih, 1,03% di level 196. Apakah peluang menuju 210 2015 ini akan juga breakout ke atas terus ini, Mas Andri? Ya, tadi ya seperti yang saya sebutkan ada batasan di kisaran 215, 220 untuk jangka pendek ya. Terus kalau misalkan ada big buy ya, jadi dalam artian ya market maker mungkin kalaupun mengangkat, tapi sentimen secara fundamental kan belum ada sesuatu yang signifikan, artinya potensi dan lain sebagainya. Masih Anda rekomendasikan Sril atau netral saja? Sril mungkin saatnya untuk sell on strength ya. Jadi kalau saya melihatnya nanti kalau sentimen positif tersebut memberikan imbas kenaikan yang sudah memiliki saham tersebut ya untuk investor jangka pendek ya. Kalau investor jangka panjang mungkin untuk menunggu best price lagi di harga yang lebih murah untuk kembali melakukan pembelian. Karena kalau dilihat secara laporan keuangannya dia masih membagikan dividen, artinya perusahaannya masih bertahan seperti itu. Baik, itu dia untuk Sril analisisnya kalau yang sudah punya sell on strength. Dan mencermati dengan Tofits atau ini hot topics yang ramai diperbincangkan di Instagramnya ID Eksternal, tadi ada revaluasi aset yang sudah dilakukan sehingga ada lagi penambahan aset negara menjadi 10.000 triliunan begitu di per 2019. Mas Andri, Anda melihat seperti apa? Karena ada beberapa tanggapan yang oke juga nih. Jadi sekiranya dibilang ada peningkatan aset yang bagus, tapi seharusnya dari operasional menghasilkan laba dan ada pertumbuhan. Tapi karena dari reevaluasi sebenarnya bisa dikatakan tidak mengalami pertumbuhan. Anda bagaimana ini? Ya, jadi di sini saya melihat, saya baca tadi beberapa komen di Instagram ID Channel ya. Sepertinya sudah dijawab oleh netizen ya. Memang betul reevaluasi itu tidak terjadi pertumbuhan, itu dengan kata lain adalah appraise ulang atau penilaian kembali ya. Jadi ya akhirnya ya segitu-segitu aja, tidak ada pertambahan. Tapi kelihatannya terjadi penataan kembali ya kalau kita bicara di BUMN. Menteri baru kita kan Pak Erick Thohir juga bukan orang yang tidak mengerti perekonomian dan investasi. Ya, beliau seorang piawai juga. Jadi saya rasa kalau dari sisi penanganannya, manajemen perusahaannya ini akan ada terjadi suatu perubahan. Tapi kalau kita melihat sekarang kan situasinya pandemik atau krisis ya. Jadi bisa dikatakan ya untuk saat ini untuk menjaga bukunya menjadi baik kurang lebih seperti itulah. Jadi dilakukan revaluasi. Itu pendapat saya. Betul, tapi kan di satu sisi dengan adanya revaluasi kita jadi tahu nih nilai yang sebenarnya dari aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah. Paling tidak dengan perkembangan kondisi seperti ini, nilai kurs yang terus berkembang seperti saat ini begitu Mas Andri. Berarti memang ada satu hal yang perlu dilakukan sehingga kita tahu ini nilainya berapa sih sebenarnya aset-aset yang dimiliki oleh negara begitu. Ya, setuju. Opininya poin dari Mas Pras betul. Jadi tapi kalau kita bicara pertumbuhan, jadi artinya kan harus ada penambahan aset tersebut. Kalau ini kan penilaian ulang. Nah, that's the point. Baik. Oke, kita lagi bahas ke pasar modal ini. Bagaimana dengan saham-saham yang Anda rekomendasikan, Mas Andri? Di tengah yang Anda lihat juga ini fluktuasi dari pergerakan market masih akan terjadi di sepanjang perjalanan hari ini. Apa saja yang Anda jagokan? Ya, tadi kalau kita lihat Sril salah satunya dan kemudian tadi ada beberapa perusahaan yang juga membagikan dividen ya, tapi kalau secara teknikal di sini saya perhatikan saham-saham yang masih memberikan sentimen positif ya, di sini ada SMGR ya, juga lumayan ya, masih tersignal positif. Terus kemudian UNVR mungkin saham defensif juga yang teman-teman boleh perhatikan juga, jadi itu di skala menarik ya. Unilever selalu saham pilihan. Nah, kemudian juga coba kita perhatikan banking mungkin saat ini sudah mendekati resistennya ya. Untuk Telkom mungkin di level untuk trading buy mungkin bisa 3.000 sampai 3.150, 3.250 walaupun mulai turun ya. Terus kemudian coba kalau kita lihat properti masih belum kelihatannya ya akan turun. Jadi sangat terbatas sekali nih Mas Pras. Jadi mungkin
mungkin boleh diperhatikan saham-saham yang kira-kira akan membagikan dividen. Baik, oke lah, kita bisa memanfaatkan musim pembagian dividen, tapi lebih kepada trading jangka pendek aja dong, berarti Mas, yang bisa diterapkan oleh masyarakat investor saat ini menyikapi juga pergerakan dari fluktuatif pergerakan IHSG, sehingga ya udah hit and run saja sebaiknya. Betul. Jadi kalau untuk saat ini, saya merekomendasikannya untuk trading jangka pendek. Kalau untuk bicara investasi, ya kemarin momennya di saat kejatuhan yang signifikan ya. Jadi memang itu harga-harga sedang terdiskon cukup besar saham-saham blue chipnya ya. Jadi kalau untuk saat ini, betul rekomendasi saya adalah trading jangka pendek, Mas. Baik, tadi ada Sril, SMGR, United Tractors, kemudian Unilever dan Telkom ya. Ini 5 yang Anda jagokan paling tidak untuk perjalanan di sepanjang hari dengan trading jangka pendek saja. Baik, Mas Andri, di segmen berikutnya kita akan kembali lagi membahas ini, katanya Bank Indonesia membuka peluang untuk menurunkan suku bunga acuannya. Apakah ini menjadi suatu sentimen juga yang perlu dicermati atau sebenarnya sudah price in begitu dengan kondisi market seperti saat ini? Kita akan segera kembali pemirsa setelah lagi.